Ferrati-Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo Sobat Ferrati, bertemu lagi bersama saya Seldo Bagus Romansyah. Pada kesempatan kali ini, sudah ada mesin roasting FCR 0,6 WT. Buat kalian yang ingin melihat spesifikasi secara lengkap, kalian bisa tonton video sebelumnya. Untuk pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memberikan video instructable untuk kalian semua. Jadi, buat kalian yang penasaran bagaimana sih cara kerja ataupun fungsi-fungsi yang ada di mesin roasting ini, saksikan video ini sampai habis. Oke Sobat Ferrati, jadi seperti yang kalian tahu, kopi Koreros yang ada di PT Indotara itu diproduksi menggunakan mesin roasting dari Ferrati-Ferro. Salah satu mesin roasting yang ada di Ferrati-Ferro yaitu tipe FCR 0,6 WT. Untuk mengoperasikan mesin ini sangat-sangatlah mudah. Bahkan buat kalian yang belum profesional ataupun bukan ahlinya di bidang roasting, pastinya bisa menggunakan mesin roasting ini. Ketika kalian ingin menggunakan mesin roasting ini, pastikan kalian menyambungkan mesin ini ke listrik. Jadi ada bagian kabel di belakang, itu kalian tinggal colok ke listrik. Dan berikutnya, kalian juga pasang selang gas dan sambungkan ke tabung gas. Jika sudah, nah di sini ada seperti MCB control. Untuk MCB control bisa tinggal kalian naikkan dan mesin sudah nyala atau dalam kondisi standby. Ketika layar ini sudah nyala, kalian akan melihat dua layar yang menampilkan suhu. Nah, untuk suhu ini sendiri, ini adalah suhu roasting, dan yang di sebelahnya adalah suhu udara. Jadi ini air temperatur, yang ini adalah roasting temperatur. Ini nanti akan naik ketika api sudah panas dan sudah menyala. Di sini, ketika kalian ingin menggunakan, pastikan gasnya sudah terpasang dan kalian hanya perlu menekan tombol start. Nah, jika sudah menekan tombol start, api nanti akan menyala. Ini jadi tombol start ini berfungsi untuk pemantik apinya. Dan ketika api sudah menyala, tentunya di sini ada indikator light. Nah, ini nanti akan menyala. Jadi ketika ini kalian tekan tombol start, nanti api menyala dan kalian bisa melihatnya secara langsung di bagian sini. Nah, jika api dirasa terlalu kecil, kalian bisa memutar tuas yang ada di sini. Nah, ini bisa kalian putar sampai yang terbesar ataupun setengah juga boleh. Jadi nanti ada angka di sini. Nah, biasanya sih saya pakai ini untuk tekanan gasnya itu di angka 1 hingga 2 bar saja sudah cukup. Berikutnya, kalian juga harus menekan tombol operation. Nah, tombol operation ini berfungsi untuk memutar tabung. Jadi, tabung roastingnya di dalam ini berputar dan tentunya si airflow-nya juga sudah mulai bekerja. Ketika sudah menyala seperti ini, kalian bisa preheat. Nah, biasanya para roaster itu kan punya acuannya sendiri-sendiri. Ada yang mulai masuknya di 250 Celcius, ada yang di 200 Celcius, ada yang di 180, itu terserah kalian. Nah, jika dirasa suhunya sudah naik, air temperaturnya sudah naik, itu kalian bisa memasukkan green bean atau biji kopi mentahnya melalui bean hooper yang ada di sini. Nah, ketika sudah masuk, pastikan ini dalam kondisi tertutup dulu dan pastikan posisi ini tertutup pintunya. Nah, jika pintu ini sudah tertutup, baru bisa kita buka. Nah, ketika dibuka,
green bean akan turun masuk ke dalam drum roastingnya. Jadi ke bagian roastingnya, bagian pemanasan. Jangan lupa ini juga bisa kalian atur ya untuk airflow-nya. Bisa kalian atur mau seberapa kencang anginnya yang keluar, seperti itu. Nah, jika sudah, kalian hanya perlu menunggu sampai proses roasting berjalan dan juga mendekati selesai. Nah, biasanya roasting itu kopi dicirikan ketika ingin matang itu ada istilahnya crack. Nah, ada first crack dan juga ada second crack. Nah, first crack dan second crack ini bisa jadi acuan kalian untuk seberapa matang kopi yang ingin kalian hasilkan. Nanti ini kaitannya juga ke warna atau ke profil roastingnya. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu menebak-nebak kopi ini sudah hitam atau belum, atau bahkan takut gosong atau enggak. Karena di mesin ini ada kaca yang bisa kalian gunakan untuk mengintip bagian dalamnya. Di sini juga ada yang namanya bean checker. Nah, ini bisa kalian ambil dan kalian tentunya bisa melihat lebih dekat hasil roastingannya sudah cukup atau belum. Dan dengan bean checker ini kalian juga bisa mendapatkan aroma yang diinginkan, seperti itu. Di sini kalian juga akan ada lampu. Nah, lampu ini bisa berfungsi untuk membantu kalian tentunya. Ini bisa dinyala matikan. Jika proses roasting ataupun profile roasting yang didapatkan sudah cukup, kalian bisa menyalakan cooling di bagian ini. Nah, cooling ini berfungsi untuk menyalakan bagian pendingin yang ada di depan. Ketika ini sudah nyala, kalian bisa buka pintunya dan tentunya biji kopi yang sudah matang akan keluar dan berputar di agitator bagian depan. Nah, di bagian depan ini nanti suhu panas akan dihisap dan dibuang dan kopi akan mengalami proses pendinginan. Kalian juga sebetulnya bisa memiliki settingan waktu untuk mesin roasting ini. Jadi di sini ada timer. Ketika kalian tekan, tentu saja timer ini akan berjalan maju angkanya. Nah, dengan begitu, ketika tadi kopi ini sudah matang, kalian bisa mendapatkan angka ataupun mendapatkan waktu seberapa lama sih kalian telah melakukan proses roasting. Kalian juga bisa setting untuk alarm. Nah, jadi kalian tinggal pencet yang tombol ini, set. Nah, ini kalian set mau berapa menit ataupun berapa detik. Jadi semisal kalian set di 10 menit, nanti 10 menit ada penandanya. Jadi mungkin kalian sedang ada kesibukan lain, dengan adanya timer ini akan membantu kalian untuk segera datang ke mesin roasting dan mencek apakah kopinya benar-benar sudah matang ataupun sudah siap dikeluarkan, seperti itu. Di sini juga kalian akan mendapatkan Euro plug untuk disambungkan ke aplikasi Coffee Roaster Artisan. Nah, ini ada di bagian belakang. Nah, ini tinggal kalian sambung kabelnya. Dengan gitu, proses pemantauan juga lebih detail karena kalian akan mendapatkan grafik tingkat kematangan melalui laptop ataupun komputer kalian. Jika proses roasting sudah selesai, tentu saja kalian perlu mematikan mesin ini. Nah, untuk mematikannya pun juga sangat mudah. Untuk mematikan apinya, kalian tinggal pencet stop. Nah, ketika kalian pencet stop, nanti apinya akan padam. Lalu jangan lupa ini posisi apinya dikembalikan ke 0 supaya tekanan gasnya tidak masuk lagi ke dalam mesin. Jika sudah, kalian juga bisa menekan tombol yang operation ini. Nah, jika lampunya sudah mati, artinya mesin sudah berhenti beroperasi. Pastikan suhu di dalamnya juga sudah dingin. Setidaknya ini ada di angka 50 derajat. Atau kalau lebih bagus lagi sudah suhu ruang 30 derajat. Tombol operation ini kan juga tadi ada fungsinya untuk menyalakan blower ataupun angin untuk menghisap. Nah, jadi itu juga sebetulnya bisa membantu proses cooling dari mesinnya. Jadi walaupun kalian sudah selesai roasting, kopi terakhir sudah keluar dan sudah didinginkan, ini tetap kalian nyalakan saja sampai
suhu yang ada di sini turun. Jika ini semua sudah selesai, kalian bisa kembali mematikan mesinnya yang ada di bagian belakang. Jika semua panel sudah mati, artinya mesin sudah selesai. Ini dia mesin roasting FCR 0,6 WT. Buat kalian yang ingin mendapatkan mesin roasting ini, kalian bisa datang ke showroom PT Indotara Persada yang ada di kawasan pergudangan Millennium Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kalian juga bisa mengunjungi berbagai channel marketplace PT Indotara Persada. Kalau kalian ingin mendapatkan mesin-mesin lain, kalian juga bisa kepoin sosial media PT Indotara Persada, karena PT Indotara Persada ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya. Oke, sekian instruktable terkait mesin FCR 0,6 WT ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan informasi seputar dunia perkopian dari Verati Vero Indonesia. Sekian video kita kali ini, jangan lupa saksikan video kami berikutnya.